Kalau kesadaran sudah sukses, pembersihan juga sukses, pendekatan kita sudah intensif, insya Allah akan hadir pencerahan dari Allah. Menurut Imam Suhrawardi, engkau hanya kaca, bukan cahaya. Jadi tadi saya bilang, yang hakiki dalam cahaya itu hanya Allah. Kita ini hanya dipinjami cahaya oleh Allah. Nah, dalam analoginya, Syekh Suhrawardi ini sebagaimana cermin, sebagaimana kaca. Jadi kita ini hanya kaca. Kita ini bukan cahaya. Yang punya cahaya itu Allah. Allah meminjamkan sedikit cahayanya pada kita. Kalau kaca diri kita, kaca batin kita jernih, maka dia akan memantulkan kejernihan cahayanya Allah. Tapi kalau batin kita kotor, ya cahaya itu tidak terpantul dari diri kita. Dengan makna yang lebih luas, segala prestasi, keindahan, kebaikan, kedahsyatan diri kita sebagai manusia itu hanya memantulkan pinjaman daya dan kekuatan dari Allah saja. Jadi kita hanya kaca yang memantulkan cahayanya Allah, bukan cahaya dan kekuatan kita yang sejati, bukan cahaya kita sendiri, tapi pinjaman dari cahaya dan kekuatan dari Allah. Nah, ilustrasinya kaca dan cahaya tadi. Jadi kita ini hanya kaca, bukan cahaya. Berarti kita hanya memantulkan cahayanya Allah. Analogi yang mudah ya coba diperhatikan para walinya Allah atau para nabi. Khususnya Rasulullah, di situ saya uraikan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh mudah untuk kita menjelaskan perumpamaan kaca dan cahaya tadi. Jadi cahaya ilahi yang luar biasa bertemu dengan Rasulullah yang jernih, yang terang, yang tidak ada kotor sama sekali dalam dirinya, maka cahaya itu, cahaya ilahi itu kemudian dipantulkan oleh Rasulullah ke seluruh alam semesta. Disitulah terjadi momen rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran Kanjeng Nabi adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena Kanjeng Nabi mampu memantulkan cahayanya Allah dengan sempurna. Jadi sebagaimana cermin yang menghadap matahari, kalau cermin ini sangat jernih, maka dia bisa memantulkan cahaya matahari dengan luar biasa terang. Nah, itu ilustrasinya. Maka sejauh mana kita bisa memanifestasikan dalam hidup kita diri kita sebagai rahmatan lil alamin, berarti sejernih apa kaca diri kita, sejernih apa batin kita yang mampu memantulkan cahaya Allah yang hadir dalam diri kita. Disitulah nanti akan terjadi rahmatan lil alamin. Mengapa hari ini rasanya kok agak berat mewujudkan yang rahmatan lil alamin ini? Mungkin karena kaca cermin kita kurang jernih. Jadi kita sibuk dengan banyak hal-hal lain yang menjadi hijab, sehingga kaca kita gelap. Ketika kaca kita gelap, maka dia tidak bisa memantulkan cahaya. Ya kalau kaca itu bayangkan kaca ketutup kotoran-kotoran, dari warnanya putih jernih jadi hitam. Kalau teman-teman memberi cahaya ke atas kaca yang hitam itu, ya tidak akan ada pantulan apa-apa. Tidak akan merefleksikan apa-apa. Maka butuh dibersihkan dulu kacanya, baru kita mampu
memantulkan cahaya, baru kita mampu rahmatan lil alamin. Makanya sering di banyak kesempatan saya mendorong teman-teman untuk secara aktif introspeksi diri, secara aktif muhasabah. Muhasabah itu nama lain dari mari kita bersihkan, kita teliti jangan-jangan banyak kotoran dalam cerminan jiwa kita. Kalau dalam cermin jiwa kita banyak kotoran, ya kalau bahasa ayat tadi zujajahnya kotor, ya misbahnya tidak ada gunanya. Setinggi apapun akal pikiran, sedahsyat apapun hidayah dari Allah dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk kebenaran, keimanan, tuntunan Kanjeng Nabi, tidak ada gunanya karena cermin kolbu kita yang kotor. Jadi di titik inilah sebenarnya kuncinya filsafat cahaya. Jadi bagaimana kita memantulkan cahayanya Allah ke seluruh alam semesta, ini sebenarnya tugas kita. Baik, ambil nafas sebentar. Semoga sedikit banyak sudah ada yang bisa ditangkap dari yang saya sampaikan malam hari ini. Titik-titik kunci dari bahwa hakikat hidup kita adalah merindukan cahaya dan mencari cahaya. Namun itu tidak ada gunanya kalau batin kita kotor. Karena ketika batin kita kotor, keruh, maka cermin jiwa kita tidak akan bisa menangkap cahaya, apalagi memantulkannya. Baik. Sudah ya, istirahatnya sebentar. Yang mau minum silahkan minum. Sudah 1 jam lebih saya bicara tentang cahaya. Baik. Nah, saya tambahi sekarang aspek-aspek teknisnya. Kalau tadi filosofinya sudah ya. Saya awali dari kotoran-kotoran yang bisa menutupi cermin kaca jiwa kita. Kotoran-kotoran yang bisa nempel pada zujajah. Atau dalam istilah para sufi sering disebut hijab. Hijab itu berarti penghalang. Inilah yang menghalangi jiwa kita, batin kita untuk menangkap cahayanya Tuhan. Ya kalau menangkap saja tidak bisa, bagaimana bisa memancarkannya? Yang pertama, ini yang PR berat kita ini. Ini sebenarnya levelnya paling rendah sih. Tapi kita masih sering terjebak di sini. Yaitu dosa dan maksiat. Kalau teman-teman tekun mengikuti kajian-kajian tentang Imam Ghazali, Imam Ghazali itu sering mengilustrasikan dosa atau maksiat itu setiap kali satu dosa, satu kemaksiatan kita lakukan, itu ibarat kita nempel satu titik gelap, satu titik kotor dalam kolbu kita. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Nambah dosa lagi, nambah satu titik lagi. Sampai di titik ketika kolbu kita gelap sama sekali, terhijab sama sekali, maka mungkin kita sudah tidak ngerti lagi apakah kita ini sedang jauh atau sudah dekat dengan Allah. Karena cahayanya sudah tidak bisa masuk lagi dalam diri kita. Inilah yang nanti membuat ada loh orang itu ilmunya tinggi, pinter, mungkin jabatannya luar biasa di tengah masyarakat. Tapi rasanya yang keluar dari beliau, dari kata-kata, dari tindakan, mungkin dari kebijakan, kok semakin jauh dan menjauh dari Allah. Kemungkinan batinnya sedang gelap kotor oleh tumpukan-tumpukan dosa atau maksiat. Ya teman-teman tidak usah nuding siapapun di luar diri. Jangan-jangan yang harus dituding pertama itu diri kita sendiri. Ini teman-teman yang dengerin ngaji ini kan paling tidak juga
banyak aktif di kajian-kajian, sering mendengarkan kajian ustadz siapa, kajian tokoh siapa. Itu harusnya referensi baik buruk kita lengkap. Referensi mana yang utama, mana yang hina itu lengkap. Tapi mengapa kok tidak jalan? Itu kemungkinan karena hidayah Allah tidak kelihatan. Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah. Loh, Allah itu sangat sayang pada kita. Dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Cuma banyak orang tidak mau. Hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih. Wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Ya antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Jadi yo seperti saya jelaskan tadi di awal kan, hidayah Allah itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Rasulullah, bisa berupa kebenaran, bisa berupa keimanan. Harusnya ini sudah terbaca, wong barangnya konkret ada hidayah Allah itu. Tapi kita tidak mampu mengikutinya karena batin kita tidak bisa menemukannya. Hidayah itu dalam diri kita karena batin kita gelap. Imam Ghazali kan bahkan kalau dalam Bidayatul Hidayah itu kan mayyasdad ilman walam yasdad hudan. Jadi barang siapa yang ilmunya tambah tapi tidak menemukan hidayah, hidayahnya kok tidak tambah, ya berarti yang terjadi hanya dia semakin jauh dari Allah. Jadi ada orang ilmunya nambah tapi nambah jauh dia dari Allah. Mengapa? Karena dia nambah ilmu tapi tidak ketemu hidayah. Kenapa kok tidak ketemu hidayah? Ya karena batinnya gelap. Pertama-tama ada hijab, namanya dosa atau maksiat. Yang kedua ada, ini lebih tinggi daripada dosa dan maksiat, keterikatan duniawi. Ini sering juga menjadi hijab kita, menjadi titik gelap dalam diri kita. Keterikatan duniawi itu semua hal yang sifatnya duniawi. Bahkan sampai keluarga, anak, istri, harta benda. Itu kalau membuahkan keterikatan. Keterikatan itu berarti ketidakmampuan kita untuk lepas dari hal-hal duniawi itu dan menuju Allah. Jadi karena anak, karena harta, sehingga kita lupa atau kita semakin jauh dari Allah, itu namanya keterikatan. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin organisasi, mungkin lembaga, apapun. Itu kan barang-barang duniawi. Semakin banyak keterikatan, ya semakin batin kita gelap. Karena posisi cahayanya Allah di situ ditutupi oleh keterikatan kita. Ada orang yang galau karena harta saja. Sampai lupa Allah, mungkin beribadah, mungkin ingat Allah, mungkin ngaji. Tapi semuanya orientasinya pada puncaknya ke arah harta. Atau mungkin jabatan. Atau mungkin reputasi di tengah masyarakat, atau mungkin nama baik, atau mungkin popularitas. Ini keterikatan duniawi. Nah, ini juga bisa jadi hijab karena dia menghalangi cahayanya Allah. Itu yang kedua. Jadi mari kita berjuang lepas dari keterikatan. Bukan berarti tidak boleh punya harta, bukan berarti tidak boleh sayang anak, sayang istri, bukan berarti tidak boleh cinta pekerjaan, serius dalam mencari nafkah, tidak. Tapi jangan melahirkan keterikatan.
Keterikatan itu ya berarti kita sama sekali tidak bisa lepas. Bahkan membuat kita tidak mampu sepenuhnya berpaling kepada Allah. Itu namanya keterikatan. Banyak cerita-cerita sufi yang kita pahami sebagai bagaimana mereka itu ya ada yang kaya raya, ada yang anaknya banyak, ada yang hartanya luar biasa, tapi tidak terikat. Seandainya hilang saat ini juga, toh dia tidak merasa sayang. Karena satu-satunya yang dicari hanya ridhonya Allah saja. Nah, itu hijab yang kedua. Ini sebenarnya lebih tinggi daripada sekedar dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat ini paling dasar. Kita tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat ya. Biasanya kita juga mengalami keterikatan duniawi. Baik, yang lebih tinggi lagi dari keterikatan duniawi yaitu kebanggaan diri. Ini lebih halus lagi kalau ini. Saya Pak sudah bebas dari dosa dan maksiat. Tidak mungkin saya tergoda lagi oleh dunia. Dunia sudah saya kalahkan. Saya tidak terikat lagi oleh nikmat duniawi apapun jenisnya. Saya sudah mati-matian berjuang dan saya sukses. Betapa saya ini bangga dengan diriku karena mampu dan kuat melawan godaan dunia. Hati-hati, persepsi-persepsi semacam ini bisa juga menutupi Allah. Kalau yang awal tadi menutupi Allah, cahayanya dengan dosa. Yang kedua menutupi cahayanya Allah dengan keterikatan duniawi. Yang ketiga ini menutupi cahayanya Allah dengan diri kita sendiri. Merasa bahwa kita mampu, kita bisa. Hanya dengan cahaya kekuatan kita sendiri kita lupa bahwa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cahaya dan kekuatan apapun yang kita miliki untuk sukses, itu hakikatnya adalah dan hanyalah anugerahnya Allah saja. Jadi jangan tertipu oleh kebanggaan diri. Apapun sukses, apapun keberhasilan, termasuk keberhasilan menjernihkan diri, keberhasilan membersihkan kaca batin kita, itu hakikatnya adalah anugerah Allah juga. Maka satu-satunya yang pantas dan layak kita lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini hijab yang ketiga, ego. Ada lagi hijab yang keempat. Hijab yang keempat ini salah atau sesat orientasi. Kalau salah itu memang jalannya keliru, kalau sesat itu ya kayak orang tersesat. Jadi orang tersesat itu kadang-kadang maunya benar tapi di tengah jalan melenceng. Ini orientasinya sesat. Bukan sesat kufur atau sesat yang sering kita bikin makian ke orang dasar sesat. Tidak begitu. Tidak sedalam itu. Tapi sesat salah orientasi itu mungkin kita benar di atas semuanya, tidak ada lagi yang mengotori kita dari dosa, maksiat, keterikatan, kebanggaan diri. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, kita menempuh jalan yang lurus. Tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan beberapa kenikmatan atau kesulitan. Sehingga tidak sadar kita sesat orientasinya. Arahnya tidak Allah lagi. Nah, ini juga jadi hijab. Ya, saya contohkan begini. Misalnya, amal baik, sedekah. Kita tekun, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang yang ikhlas. Sama sekali tidak ada pamrih apapun. Akhirnya oleh Allah, rezeki kita dilipat gandakan seperti janjinya. Kita tambah kaya, tambah kaya. Nah, begitu sadar bahwa Allah ini melipat gandakan
hartaku karena aku rajin sedekah dengan ikhlas. Enaknya sedekahku tak tambah lagi biar Allah lebih melipat gandakan lagi. Oh, ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Awalnya benar sedekah dengan ikhlas. Tapi begitu oleh Allah diuji dengan kelimpahan rezeki yang lebih banyak, akhirnya sesat orientasi. Sekarang dia fokusnya gimana caranya rezekinya lebih banyak lagi. Biar Allah semakin menambah lagi. Sekarang fokusnya ke hartanya, bukan lagi ke Allahnya. Nah ini sesat orientasi. Mungkin kita beribadah, apalah tahajud, puasa, Senin Kemis, duha, pokoknya amal ibadah kita luar biasa. Sehingga oleh Allah kemudian kita diuji dengan karomah-karomah kecil. Misalnya ucapan kita loh ya kok yo mandi, basa Jawa ini mandi. Ucapan kita kok ampuh ya. Kita ngomong apa gitu terus kok yo kejadian bener. Kita meramal apa beneran begitu. Kita lihat orang itu kita seperti bisa membaca dosa-dosa yang dia lakukan misalnya begitu. Karena ketekunan kita mendekat ke Allah, kemudian kita oleh Allah diuji dengan karomah semacam ini. Itu kalau tidak hati-hati. Karomah-karomah ini kemudian melahirkan tadi kebanggaan diri atau sesat orientasi. Sesat orientasi itu akhirnya fokus kita pada karomah-karomah ini. Oh, berarti kalau aku semakin dekat dengan Allah, ibadahku tak tambah. Semakin banyak ibadahnya, kesaksianku mungkin tambah dalam. Aku semakin bisa membaca masa depannya orang. Aku semakin bisa meramal apa yang akan terjadi. Orang yang menyalahiku akan takluk dengan sendirinya, jatuh dengan sendirinya. Nah, sekarang orientasinya ke sini. Ke karomah-karomah, ke kelebihan-kelebihan yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah. Ini juga mengotori kaca batin kita. Meskipun di level yang lebih tinggi. Ini yang dalam bahasa saya sesat orientasi. Hati-hati. Apakah itu dosa, kemaksiatan, keterikatan duniawi, atau ego kebanggaan diri. Ini kan mudah dideteksi karena negatif. Tapi kadang-kadang yang positif-positif juga membuat kita sesat orientasi. Kita lupa bahwa arah kita adalah rahmatan lil alamin dan ilaihi roji'un. Menyebarkan cahaya ke sekeliling kita dan kembali kepada Allah. Jadi berarti jalan kita yang sejati adalah jalan kembali pada Allah. Tidak yang aneh-aneh dan macam-macam. Termasuk yang duniawi, yang sakti-sakti, yang dahsyat-dahsyat. Jadi tidak itu. Itu semua kalau tidak hati-hati akan menjadi hijab. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sih yang awam ya, teman-teman yang ngaji malam hari ini, kita levelnya mungkin masih harus bertarung dengan dosa dan maksiat ya. Kadang-kadang kita masih banyak dosa, baik yang sengaja maupun tidak. Kita masih memerangi yang paling dasar. Semoga kita pelan-pelan bisa membersihkan hijab-hijab dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sehingga nanti secara paripurna kita bisa ilaihi roji'un. Ayo belajar bareng-bareng. Saling membantu, saling mengingatkan. Meskipun dengan adab dan akhlak yang sesuai. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini hijab ya. Kalau kita sukses dengan membersihkan hijab-hijab, maka insya Allah cahayanya Allah akan masuk dengan utuh. Jadi hadir dengan sempurna. Disitulah nanti kita akan mengalami masuknya cahaya. Dari berbagai sumber catatan saya ada berbagai indikasi tentang masuknya cahaya ini. Indikator-indikator hadirnya cahaya. Ini bagi yang mengalami saja. Yang tidak mengalami insya Allah nanti mengalami kalau kita serius. Ini kalau dalam dunia sufi istilahnya macam-macam.
Ada yang menyebutnya kasaf, ada yang menyebutnya syahadah, musyahadah, ada yang menyebutnya makrifat. Cirinya apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Kaca cahaya kita terang oleh cahayanya Allah. Ini indikator pertama. Ini dimensi rasanya. Ini berarti kalau dimensi rasa yang ngalami, yang ngerti adalah exciting. Exciting itu saya tulis dalam bahasa Inggris ya, karena keyboardnya susah kalau dalam bahasa Arab. Exciting itu gembira. Jadi seperti gembiranya kita kalau mendapat kebahagiaan yang besar, sehingga yang lain-lain kecil semua. Mungkin bayangkan ya mudahnya kamu nembak orang yang kamu taksir bertahun-tahun, kamu incer, akhirnya kamu tembak dan diterima. Itu kan exciting, senangnya luar biasa. Kalau engkau mendekat ke Allah dengan serius, tiba-tiba hanya kebahagiaan saja yang engkau rasakan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, tidak ada lagi komplain-komplain dengan situasi real hidupmu. Kemungkinan cahayanya Allah sudah menyusup masuk dalam dirimu. Exciting, gembira yang luar biasa. Kemudian yang kedua, oceanic. Oceanic ini menyamudra. Apa ya menyamudra? Seperti samudra, engkau merasa luas. Apapun yang terjadi seolah-olah engkau bisa menampungnya. Ujian apapun yang hadir, engkau tidak tergetar. Semuanya engkau terima. Sebagaimana samudra yang bisa menampung apapun yang masuk dalam dirinya. Jadi oceanic, rasanya meluas. Kalau exciting itu gembira luar biasa, oceanic itu rasanya meluas. Hatinya menyamudra. Fenomena apapun, peristiwa apapun dalam hidup mampu ditampung dalam dirinya tanpa ada keluhan, tanpa ada protes. Ciri yang ketiga, hadirnya cahaya adalah deeply moving. Deeply moving itu tergeraknya jiwa. Tergerak itu seperti orang terharu. Jadi batin kita itu sangat tersentuh. Itu namanya deeply moving. Di tempat saya sekarang baru hujan. Mungkin suaranya terdengar nggih. Nah, kayak seperti lama tidak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Itu kan deeply moving. Alhamdulillah, kita rasanya terharu sekali dengan hadirnya cahaya ini dalam hidup kita. Entah tentang apa, entah dari mana hadirnya. Kita gembira sekali, batin kita meluas. Kita begitu tersentuh, begitu terharu. Terharu yang bahagia, ya bukan terharu yang seperti apa. Deeply moving itu mungkin kayak teman-teman yang sudah mati-matian nulis skripsi, bolak-balik ditolak, akhirnya ditanda tangani. Ujian lulus, exciting, oceanic, deeply moving. Kemudian elevating. Elevating itu elevate itu naik, mungkin bisa diartikan melayang. Jadi rasanya kita ini seperti terbang mengangkasa. Nikmatnya luar biasa. Itu melayang. Ini menjelaskan ini rada susah ini ya, karena urusannya rasa. Pokoknya nanti momen-momen dulu kita pernah mengkaji peak experience. Itu cirinya tidak jauh dari situ. Ada elevating. Kita melayang. Rasanya nikmatnya luar biasa. Dan yang kelima, calm. Calmly itu tenang. Sakinah. Jadi diri kita yang tenang. Ini seperti di surat At-Taubah itu kan. Ayat 40. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi
Wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Maka Allah kemudian menurunkan rasa tenang dalam dirinya. Wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Dan Allah menguatkannya, membantunya dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Nah, jadi orang yang mengalami, merasakan cahaya dari Allah, batinnya akan tenang. Kegembiraan, kemudian rasa meluas, rasa tersentuh, rasa melayang, dan tenang yang luar biasa. Ini momen-momen ketika cahaya masuk dalam diri kita. Ini detailnya bisa kita lihat ulang ketika dulu kita membahas tentang peak experience. Oke, kita lanjutkan teknis-teknisnya yang berhubungan dengan cahaya. Nah, kita bahas juga terminal-terminal menuju cahaya. Jadi untuk menuju cahaya ini ya, kalau dalam dunia tasawuf dikenal makomat-makomat. Ini juga sering kita bahas. Secara umum ada beberapa terminal untuk kita menuju cahaya. Yang pertama adalah kesadaran. Atau dalam banyak terminologi para sufi, kesadaran di awal ini sering disebut dengan istilah taubat. Jadi kita itu kan masih banyak hijab-hijabnya. Tadi saya sebut ada dosa, ada keterikatan, dan lain sebagainya. Mari membangun kesadaran bahwa ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, ada banyak salah jalan yang sudah kita tempuh. Maka mari kita insafi, mari kita bertaubat. Nah, ini level paling dasar, kesadaran. Yo kalau ndak ada taubat, ndak ada kesadaran ini, yo yang kotor tetap kotor, yang keruh tetap keruh. Naik satu level kalau sudah bertaubat, sadar segala kekurangan, segala kekotoran. Tahap selanjutnya adalah pembersihan. Pembersihan ini tazkiyah. Jadi mari kita bersihkan diri kita. Karena selama ini kita banyak kekotoran, yuk ayo dibersihkan dulu. Kalau dalam istilah tasawuf ada istilah takholli, membersihkan diri. Ya kalau tidak dibersihkan, nanti kita melakukan yang baik-baik, jangan-jangan keliru. Jangan-jangan salah. Wong batin kita sedang gelap. Kita nganggapnya baik, ternyata keliru, ternyata salah. Salah memakainya, salah menempatkannya, salah ruang dan waktunya, salah dalilnya, bisa macam-macam. Karena diri kita masih belum bersih. Maka perlu kita membersihkan dulu yang kotor-kotor. Yang dosa-dosa kita tobati, kita berjanji, tidak kita ulangi lagi. Kalau masih ada hasud, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada kesombongan, ayo dihapus semua. Ini makom selanjutnya. Kalau sudah tazkiyah, sudah takholli, baru kita tahalli. Pendekatan kepada Allah, namanya muqarabah. Ayo mendekat pada Allah dengan amal baik, dengan keimanan, dengan amal soleh. Ini terminal yang ketiga. Jadi kesadaran, pembersihan, kemudian pendekatan. Kita mendekat ke Allah untuk menyambut cahaya darinya. Kalau kesadaran sudah sukses, pembersihan juga sukses, pendekatan kita sudah intensif, insya Allah akan hadir pencerahan dari Allah.
Itulah yang kita kenal sebagai isyraq. Isyraq itu cahaya yang diberikan oleh Allah. Inilah yang kita terjemahkan sebagai pencerahan. Kalau di barat diistilahkan sebagai enlightenment. Enlightenment kalau di barat konotasinya adalah manusia yang tercerahkan, dia bebas berpikir sedalam-dalamnya dengan akal budinya. Kita kenal istilah ini di awal modern. Tapi isyraq ini adalah pencerahan yang sumbernya dari Allah. Karena kaca kita sudah bersih dan kita sudah ada di jarak yang tidak terlalu jauh dengan cahayanya Allah yang semakin dekat akan tambah terang, maka terjadilah momen isyraq, momen pencerahan. Cahayanya Allah masuk dalam zujajah kita, dalam cahaya diri kita. Ini kalau pakai logika yang awal tadi, sebenarnya Allah itu selalu melimpahkan hidayahnya, selalu mencerahi diri kita. Hanya saja batin kita kotor sehingga cahayanya Allah tidak masuk, atau jarak kita terlalu jauh dari Allah sehingga kecil saja cahaya itu tertangkap. Maka setelah kita taubat, tazkiyah dan mendekat muqarabah, maka cahayanya Allah tertampung. Cahayanya Allah masuklah dalam diri kita. Itulah momen isyraq. Hasilnya pencerahan apa? Ya hasilnya adalah kecerahan. Karena tadi sudah mengalami pencerahan, sekarang lahirlah kecerahan. Kecerahan itu dalam dunia tasawuf dikenal sebagai kasyaf. Sekarang terlihat semuanya. Sekarang tampaklah segala yang kemarin rahasia-rahasia, kemarin tertutupi, tidak terlihat, hari ini tampak semua, terlihat semua. Itulah kecerahan atau kasyaf. Jadi kasyaf itu muncul ketika hijab sudah lenyap dan cahaya hadir. Makanya mukasyafah itu dalam pandangan saya selalu gandeng dengan musyahadah. Dan musyahadah itu menunjukkan situasi diri yang ma'rifat. Ini para sufi kadang menggunakan istilahnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah mukasyafah, ada yang menggunakan istilah musyahadah, ada yang menggunakan istilah ma'rifat. Mukasyafah itu berarti yang dilihat adalah momen ketika jiwa kita jernih sehingga semuanya terbuka. Kasyaf itu kan terbuka. Semuanya sekarang terlihat. Kalau musyahadah ini merujuk momen karena semuanya terlihat, sekarang aku musyahadah. Bisa menyaksikan semuanya. Yang kemarin terhijab oleh macam-macam. Dan karena aku sudah mampu musyahadah, maka sekarang diri ini kategorinya ma'rifat. Jadi makom jiwanya makom ma'rifat. Jadi ini menurut saya 3 istilah dengan konotasi yang sama, hanya berbeda levelnya. Jadi yang lebih fokus melihat ketersingkapannya menyebutnya mukasyafah. Yang lebih fokus melihat syahadahnya, melihat aktivitas diri yang mengetahui banyak hal sekarang dari semula tidak tahu apa-apa, menyebutnya musyahadah. Dan yang lebih fokus melihat kondisi diri dari tidak tahu sekarang menjadi tahu, menyebutnya dengan istilah ma'rifat. Seperti Imam Ghazali. Jadi mukasyafah, musyahadah, ma'rifat itu satu kondisi setelah hijab lenyap dan cahaya hadir. Baik, semoga teman-teman sudah bisa menangkap serba sedikit penjelasan kita malam hari ini tentang cahaya. Materi terakhir, cahaya dalam bentuk ilmu. Orang-orang tadi yang mengalami ma'rifat, mukasyafah, musyahadah, ini kan kita menyebutnya orang dengan kualitas yang luar biasa.
Tapi jangan lupa, di antara hidayahnya Allah, antara lain bentuknya adalah ilmu. Di antara cahaya adalah ilmu. Tadi saya sebut kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi'. Yang Imam Syafi'i merasa ada kesulitan-kesulitan menangkap pengetahuan, dijawab oleh Imam Waqi', engkau terlalu banyak maksiat, sehingga ilmumu tidak nyampe, jiwamu gelap. Ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya, berarti ilmu juga jenisnya cahaya. Jadi ini konteksnya sedikit berbeda dengan cahaya di atas cahaya tadi. Saya pinjam sebentar teorinya Imam Ghazali di Ihya untuk menjelaskan cahaya dan ilmu. Menurut Imam Ghazali, ilmu itu ya cahaya, cuma jangan lupa cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja, ada kalanya menerangi orang lain saja, ada kalanya, dan ini yang ideal, menerangi diri sendiri dan orang lain. Jadi teman-teman ini kan hakikatnya sedikit-sedikit sudah mengalami cahaya, paling tidak cahaya ilmu. Jangan lupa ada 3 kategori tadi. Cahaya ilmu itu ada kalanya menerangi diri sendiri saja. Maksudnya apa? Orang yang punya ilmu, ilmuwannya sangat berkualitas. Dia manusia yang utama, tapi manfaatnya untuk sekeliling kurang. Jadi dia terang tapi dalam dirinya sendiri saja. Dia manusia unggul yang luar biasa, tapi dalam dirinya sendiri saja. Manfaatnya ke sesama perlu dimaksimalkan lagi, biar tidak hanya menerangi dirinya sendiri saja. Ini seperti lampu yang terang di lampunya saja, tapi tidak menerangi yang lain. Ini juga kurang. Ada lagi yang sebaliknya, bercahaya menerangi yang lain saja, dirinya sendiri tidak. Ini seperti mungkin orang-orang yang sukanya menasehati orang, ilmunya tinggi untuk nuntun orang, untuk menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak menjalani. Orang lain jadi baik, jadi berkualitas, jadi semakin dekat dengan Allah karena dirinya, tapi dia sendiri karena tidak menjalani, ya kualitas hidupnya tidak naik-naik. Nah, ini orang level 2. Ini mungkin untuk teman-teman yang kebetulan jadi ustadz, kebetulan punya momen untuk khutbah, untuk ceramah, untuk nuntun masyarakat di level apapun. Hati-hati jangan jadi yang kedua. Ini ibaratnya seperti lilin. Dia menerangi sekelilingnya, tapi dia sendiri leleh dan hancur. Jadi menerangi yang lain saja, tapi tidak menerangi dirinya sendiri. Ada yang dirinya sendiri saja tidak ingin berbagi, jadi dia sangat berkualitas, tapi sekelilingnya tidak. Kalau bisa ya yang nomor 3. Kita ini sedikit-sedikit punya ilmu, ya kita jalankan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sekaligus juga kita terangi yang lain yang di sekeliling kita. Dari situlah nanti ilmu akan memberikan manfaat dalam hidup kita dan juga hidupnya orang lain. Ini nanti akan membantu kita dalam perjalanan kita menuju Allah, membersihkan jiwa kita sehingga terang dan menangkap cahayanya Allah. Oke, terakhir teman-teman, ini ada hubungannya juga dengan cahaya. Tiba-tiba saya teringat dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus ini salah seorang nabi yang nanti di salah satu momen dakwah beliau pada umatnya mengalami 3 kegelapan sekaligus. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Ceritanya begitu. Sengaja saya angkat bagian terakhir ini dengan
kisahnya Nabi Yunus, karena saya melihat hari ini kita banyak berkubang dalam kegelapan pandemi, mungkin kegelapan situasi global, kegelapan ekonomi, kegelapan politik, kegelapan macam-macam. Banyak sekali kegelapan. Cirinya orang dalam kegelapan itu sederhana, dia bingung. Jadi mana yang benar, mana yang salah, mana yang warna hijau, mana yang warna kuning, dia tidak bisa menentukan. Itu biasanya orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau teman-teman banyak merasakan itu akhir-akhir ini, entah dalam bidang apa, mari kita lebih dekat lagi ke Allah. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mengalami momen ditelan oleh ikan paus, sehingga mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di malam hari. Nah, beliau ini kabarnya ditelan pada waktu malam hari. Dan dalam kegelapan itulah Nabi Yunus memperbanyak mendekat ke Allah dengan mengucapkan lafal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam kalimat ini ada kepasrahan total kepada Allah, sekaligus pengakuan bahwa akulah yang banyak melakukan kezaliman selama ini. Akulah yang banyak melakukan kesalahan selama ini. Aku ini hamba-Mu yang banyak melakukan kekeliruan. Nah, dalam kebingungan kita, mari kita perbanyak kalimat dari Nabi Yunus ini plus kesadarannya. Jadi kita sadari bahwa mungkin segala kebingungan, segala kegelapan hari ini itu antara lain karena andilku sendiri dengan kezaliman di levelku. Maka aku bertobat dan aku pasrah sepenuhnya kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.